Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT menciptakan surga dengan maksud dan tujuan agar seluruh umat manusia bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Jadi neraka diciptakan bukan karena Allah SWT menginginkan agar sebagian manusia masuk neraka, tidak. Ya, agar manusia itu takut dengan ancaman neraka, kemudian terpaksa masuk surga. Karena ada manusia yang diiming-imingi surga tetap tidak mau, ya, maka perlu sedikit diancam dengan neraka sehingga akhirnya takut terpaksa masuk surga karena tidak kuat di neraka. Ini orang yang sangat bodoh sekali, ya. Sudah diiming-imingi surga dengan segala kenikmatan yang sempurna yang kekal abadi tetap nggak mau, ya, maka perlu ditakut-takuti dengan siksa api neraka jahanam. Ini karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita memonopoli surga. Oh, ini surga hanya untuk saya, ya. Surga ini hanya untuk kelompok saya saja, ya. Sedangkan yang lain itu akan masuk neraka, ya. Karena surga ini bukan ciptaan kita, neraka juga bukan ciptaan kita. Dan diciptakannya surga dan neraka ini Allah SWT berkehendak agar seluruh umat manusia bisa masuk ke dalam surga, terhindar dari api neraka jahanam. Lalu siapa saja yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidak-tidaknya ada dua sifat penghuni surga. Jadi yang bisa menyelamatkan kita, ya, dari api neraka jahanam dan akan dimasukkan ke dalam surga itu adalah hanya Allah SWT dengan sifat kasih sayang Allah SWT. Bukan harta kita, bukan pangkat, jabatan, kedudukan, kekuatan kita, sama sekali tidak. Bahkan, maaf, bukan karena amalan kita, ya. Bukan karena amalan kita itu masuk ke dalam surga, ya. Seberapa lama kita hidup di dunia, ya. Seperti apa amalan kita. Kita hidup di dunia hanya 60-70 tahun. Amalan kita banyak dosanya daripada kebaikannya. Kok bisa dimasukkan ke surga yang kekal abadi selama-lamanya? Kok bisa dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah SWT? Itu karena sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setidak-tidaknya orang yang akan dimasukkan ke surga hendaknya memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat kasih sayang, ya. Allah SWT maha pengasih, maha penyayang, maka mencintai kepada hamba-hambanya yang juga bersifat kasih sayang. Selama sifat kasih sayang itu ada pada diri seseorang, ya, selama perasaan cinta itu masih ada dalam diri seseorang, maka insya Allah kelak nanti Allah SWT akan memberikan bimbingan dan petunjuk untuk bisa masuk surga. Kalau seseorang tidak lagi memiliki kecintaan, sifat kasih sayang, yang ada hanya kebencian, yang ada hanya permusuhan, ya. Tidak ada sifat kasih sayang, maka bagaimana bisa, ya, ingin masuk surga, ya. Sementara Allah SWT berkasih sayang kepada dia, ya. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa ketika yang di muka bumi ini berkasih sayang, maka yang di langit akan berkasih sayang, ya, kepada hamba tersebut. Sehingga yang pertama, seseorang akan dimasukkan surga, mutlak harus ada sifat kasih sayang dari orang tersebut, ya, rasa mencintai. Dan sifat kasih sayang tertinggi adalah ketika orang itu menginginkan agar seluruh umat manusia, ya, sampai kepada bayi yang terakhir lahir nanti bisa masuk surga, ya, terbebas dari siksa api neraka. Itulah
wujud kasih sayang yang tertinggi. Ya. Dan itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya, sehingga Kanjeng Nabi berpikir, ya, bahkan mengorbankan segala-galanya agar bagaimana seluruh umat manusia semuanya tanpa kecuali, ya, bisa masuk ke dalam surga, terbebas dari api neraka jahanam. Maka hendaknya kita juga begitu, ya. Seorang dai itu yang dipikirkan adalah bagaimana seluruh umat manusia bisa selamat, ya. Itulah dai yang sebenar-benarnya, ya. Kalau ada orang mengaku-ngaku dai, kemudian dia hanya berpikir dirinya saja yang selamat, kelompoknya saja yang selamat, yang lain neraka, itu bukan dai, ya. Nggak tahu apa itu, ya. Kemudian yang kedua, seseorang akan dimasukkan ke dalam surga, ya, apabila ada sifat pemaaf, ya. Dosa kita kepada Allah SWT banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau sangat banyak sekali? Sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali atau tidak terhitung dosa kita kepada Allah SWT, ya. Tetapi kita ingin diampuni Allah SWT. Kita yang dosanya begitu besar yang tidak terhingga minta diampuni oleh Allah SWT, ya, terhadap dosa-dosa kita. Tetapi kenapa kita tidak mau memaafkan, ya, kesalahan saudara kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa kita kepada Allah SWT, ya. Maka orang-orang yang tidak memiliki sifat pemaaf, ya tentunya malu dong meminta ampun kepada Allah SWT, ya. Ada satu kisah nyata. Suatu ketika Rasulullah, ya, berada di masjid dengan beberapa para sahabat. Kemudian masuklah satu orang sahabat yang tidak terkenal, biasa-biasa saja. Ketika sahabat ini masuk, Kanjeng Nabi kemudian bersabda, kalau kamu ingin melihat calon penghuni surga, itulah orangnya. Nah, para sahabat kemudian memandang, ya, ternyata sahabat biasa, tidak terkenal. Besoknya lagi orang itu masuk lagi dalam masjid dengan menenteng sandal, ya. Karena ini mengatakan, kalau kalian ingin melihat calon penghuni surga, itulah orangnya, orang yang sama. Sampai 3 hari berturut-turut, ya. Sehingga Abdullah bin Abbas penasaran apa sih amalannya. Mungkin dia mempunyai suatu amalan yang sangat luar biasa. Maka sahabat Abdullah bin Abbas ini kemudian berpura-pura ada masalah dengan bapaknya. Wahai saudaraku, aku ini lagi ada masalah dengan bapakku. Aku ingin menginap di rumahmu, ya, selama 3 hari. Oh boleh, silakan. Nah, maksudnya adalah untuk mengamati langsung apa rahasia amalan ini, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan orang ini adalah penghuni surga. Dan ketika Kanjeng Nabi mengatakan seorang itu ahli surga, pasti, ya, apa yang menjamin dia menjadi penghuni surga. Malam pertama, ya, hari pertama diamati, tidak menemukan ada amalan istimewa, biasa-biasa saja. Malam kedua juga begitu, ya. Bangun malam dikira untuk melaksanakan sholat, ternyata enggak, hanya buang hajat saja. Sampai 3 hari 3 malam tidak ditemukan amalan yang istimewa, biasa-biasa saja, standar orang pada umumnya. Hari ketiga kemudian Abdullah bin Abbas pun berkata, wahai saudaraku, aku sebenarnya tidak ada masalah dengan bapakku. Aku hanya ingin tahu sebetulnya apa amalan kamu yang istimewa. Karena Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kamu itu adalah dijamin masuk surga, ya. Alhamdulillah, kata sahabat tadi. Tetapi maaf ya, aku tidak menemukan apapun amalan yang istimewa. 3 malam aku cari, tidak ada yang istimewa. Kata sahabat tadi, ya memang ya seperti inilah amalan saya. Ya sudah, ya, karena tidak menemukan amal istimewa, maka Abdullah bin Abbas pun kemudian pamit, ya. Beberapa langkah dia meninggalkan rumah sahabat tersebut, lalu dipanggil lagi. Wahai saudaraku, memang amalanku nggak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa. Lalu apa amalan kamu? Saya setiap kali mau tidur itu saya maafkan, saya ikhlaskan semua orang yang telah berbuat zalim kepadaku. Semua saya maafkan, yang merugikan aku, yang berbuat zalim padaku, ya, yang menganiaya aku dan sebagainya, semuanya saya maafkan sebelum orang itu
meminta maaf kepada saya. Kata Abdullah bin Abbas, wah ini yang kami tidak mampu. Pantas kan Nabi mengatakan bahwa kamu itu adalah calon surga, ya. Jadi kalau kita menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga, setidak-tidaknya dua sifat ini harus ada pada diri kita. Yang pertama, sifat kasih sayang, saling mencintai. Selama masih ada sifat kasih sayang, saling mencintai dalam diri kita, insya Allah SWT nanti akan membimbing kita, memberi petunjuk kita sehingga bisa dimasukkan dalam surga. Yang kedua, sifat pemaaf, ya. Sehingga dua sifat ini harusnya ada pada diri kita. Semoga dengan dua sifat ini Allah SWT akan pilih kita, akan dibimbingnya, akan diberi petunjuknya sehingga akan dimasukkan ke dalam surga dengan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, jangan pernah kita memonopoli surga, ya. Apalagi kemudian, ya, dengan mudahnya kita memvonis, ya, kamu pasti masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Surga neraka ini mutlak, ya, hak prerogatif Allah SWT, ya. Bahkan seseorang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi karena sifat kasih sayang Allah SWT, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang dai berpikir bagaimana seluruh umat manusia semuanya bisa masuk surga, ya. Allah SWT Maha Kuasa untuk masukkan seseorang dalam surga, ya. Ada saja caranya Allah SWT memasukkan seseorang dalam surga. Di dalam buku Fadil Amal ini disebutkan suatu ketika ada seseorang yang banyak dosanya dihisab oleh Allah SWT. Maka dengan sifat kasih sayang Allah SWT, kemudian Allah SWT memerintahkan kepada malaikat untuk tidak membahas dosa-dosa besarnya. Masya Allah, dengan sifat kasih sayang Allah SWT, dosa-dosa besarnya tidak usah dibahas adalah. Sekarang dilihat saja dosa-dosa kecilnya. Maka hamba ini dinampakkan dosa-dosa kecilnya dan dia tidak bisa mengingkari, ya. Begitu banyak dosa-dosa yang dia perbuat, dosa-dosa kecil. Kemudian dengan rahmat Allah SWT, dosa-dosa kecil itu diampuni Allah SWT. Tidak hanya diampuni, dihapus tidak, tapi kemudian dirubah, ya, diberikan pahala. Dosa-dosa yang harusnya mendapatkan balasan, azab, siksa, tapi dihapus, ya, dirubah, bahkan dirubah menjadi sesuatu amal kebajikan. Maka hamba ini tidak bisa dibayangkan betapa gembiranya, betapa senangnya, ya. Tapi begitulah manusia, ya, tahu bahwa dosa-dosanya kemudian diampuni, bahkan kemudian dijadikan sebagai amal kebaikan. Lalu hamba ini ngaku, ya Allah, sebetulnya masih banyak dosa-dosa saya, dosa-dosa besar, ya, tomak dia. Nah, ini dosa-dosa kecil saja dirubah, dihapus, dirubah menjadi amal kebajikan. Kalau dosa besar, wah ini tentunya lebih besar. Dia tidak dibahas dosa-dosanya saja sudah satu keberuntungan besar. Maka udahlah, dosa-dosa besar kata Allah SWT tidak dibahas, dosa-dosa kecil saja, dan dosa-dosa itu kemudian diganti menjadi amal kebaikan. Itu, ya, salah satu cara untuk menyelamatkan seorang hamba, ya. Maka kita jangan pernah memonopoli surga, seakan-akan surga itu ciptaan kita, ciptaan nenek moyang kita. Dan jangan pernah kita memvonis seseorang, kamu pasti neraka, kamu pasti neraka. Ya, siapa tahu, ya, kemudian Allah SWT memberikan petunjuk, memberikan hidayah, ya. Mungkin dia selama ini masih dalam kekafiran, tapi barangkali, ya, 1-2 waktu lagi ketika dia akan meninggal, Allah SWT memberikan petunjuk bagaimana, ya. Karena ada salah satu hadis yang menerangkan ada orang-orang yang di dunia amalannya itu amalan ahli neraka. Tetapi karena Allah SWT berkehendak untuk memasukkan orang dalam surga, maka ketika menjelang detik-detik, ya, saat-saat terakhir kehidupannya, Allah SWT berikan petunjuk sehingga dia, ya, beramal amalan ahli surga. Maka dimasukkan dalam surga, diampuni dosa-dosanya. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang amalannya amalan ahli surga, ya. Tapi kemudian Allah SWT berkehendak dia masuk dalam neraka. Allah SWT malah berkehendak. Entah mungkin dia ada sesuatu, ya, kesombongan dengan amalannya.
Maka tinggal beberapa langkah lagi dia masuk ke dalam surga, tapi karena ketetapan Allah Ta'ala dia akan masuk neraka, maka orang ini kemudian melakukan amalan-amalan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu ya, jangan kita sombong. Jangan sombong. Ini sifat yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu tadinya amalannya baik luar biasa, ilmunya baik luar biasa. Tetapi karena kesombongannya, maka kemudian dia dilaknat, dikeluarkan dari surga, bahkan anak keturunannya pun ya, masuk ke dalam neraka jahanam, kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memudahkan kita untuk betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat mencintai, dan memiliki sifat pemaaf, menjadi seorang yang benar-benar dai. Dai itu berpikir tentang bagaimana agar semuanya selamat ya, bukan dirinya saja yang selamat. Kemudian dengan mudahnya mengkafir-kafirkan orang, dengan mudahnya memvonis orang lain masuk neraka. Bukan seperti itu dai. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni semua dosa-dosa kita, Allah SWT membimbing kita, memberikan petunjuk kita, sehingga kita betul-betul menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.